Hai guys, welcome back. Selamat datang kembali di course tentang sejarah peradaban Cina kuno. Kali ini kita udah sampai di lesson kedua, dan di sini aku bakalan ngejelasin satu bahasan tentang peradaban Cina kuno, which is tentang sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan peradaban Cina kuno. Oke, jadi di lesson ini aku sebenarnya bakalan jelasin juga tentang dinasti-dinasti, beberapa dinasti yang pernah memerintah di peradaban Cina kuno ini, dan pembahasannya akan aku lanjutin di lesson berikutnya lagi gitu. Jadi materi ini tuh sebenarnya nyambung sama materi di lesson berikutnya. Oke, daripada bingung mendingan langsung aja dengerin penjelasan aku tentang sistem pemerintahan di peradaban Cina kuno ini. Oke, jadi sebenarnya ada dua macam sistem pemerintahan yang pernah dianut dalam kehidupan kenegaraan dari Cina kuno. Yang pertama itu sistem pemerintahan feodal atau feodalisme, dan yang kedua ada sistem pemerintahan unitaris. Dan dua-duanya ini tuh merupakan dua macam sistem pemerintahan yang pernah dianut oleh Cina. Oke, jadi sistem pemerintahan feodalisme yang kayak gimana sih sistem pemerintahannya? Jadi secara singkat aku bisa jelasin kalau sistem pemerintahan feodalisme itu ketika seorang kaisar tidak menangani urusan politik secara langsung. Jadi posisinya itu sakral, harus diyakini sebagai utusan dari dewa. Jadi di sistem feodalisme ini kedudukan kaisar itu sakral, karena diyakini kalau seorang kaisar itu adalah utusan atau anak dari dewa langit. Dan dengan kedudukannya yang sakral ini, maka kaisar itu nggak boleh sebenarnya ngurusin politik, menangani kehidupan pemerintahan, kehidupan rakyat secara langsung. Jadi urusan kenegaraan itu sebenarnya bukan urusan kaisar, karena kaisar itu utusan Tuhan gitu, utusan dewa. Jadi posisinya itu cuma sebatas kayak status gitu, tapi sebenarnya dia nggak ngerjain ini, nggak ngerjain itu, kayak gitu. Jadi kaisar itu di sini diyakini nggak berhak untuk ngurusin kehidupan politik yang praktis secara langsung gitu. Kedua, ini beda sama pemerintahan sistem unitaris. Kalau di sistem unitaris ini bisa dijelasin kalau kekuasaan negara itu ada di tangan kaisar, sehingga kaisar harus mengurusi segala urusan kenegaraan. Jadi di sistem ini kekuasaan negara itu berpusat di tangan seorang kaisar. Jadi kaisarlah yang ngurusin urusan politik praktis, terus juga urusan politik sama luar negeri, atau misalkan ngurusin kehidupan pemerintahan dan kehidupan rakyatnya langsung gitu. Ini ada di tangan kaisar. Jadi kaisar yang ngurusin. Ini beda sama pemerintahan feodal yang tadi aku jelasin gitu ya. Jadi itu bedanya sistem pemerintahan feodal dan unitaris. Jadi kalau di sistem feodal itu lebih posisi kaisar itu sakral, nggak boleh ngurusin urusan keduniawian lah istilahnya. Tapi kalau di unitaris itu, ya itu tugasnya kaisar gitu, ngurusin rakyat, ngurusin pemerintahan, itu urusannya kaisar. Itu bedanya sistem pemerintahan feodal dan unitaris. Oke, sekarang aku bakalan jelasin ada beberapa dinasti nih yang pernah berkuasa di Cina. Beberapa ada yang terkenal, beberapa ada juga yang cuma buktinya itu terbatas gitu. Makanya aku juga nggak akan sama ratain semua penjelasan tentang semua dinasti ini. Yang lebih jelas, yang pasti yang aku tekenin adalah yang emang terkenal dan emang lebih banyak sumbernya gitu. Oke, yang pertama itu ada dinasti Xia. Di dinasti Shang juga ada pernah menguasai dan pernah memerintah Cina dari tahun 1560 sampai 1045 sebelum Masehi. Ingat ya, sebelum Masehi. Terus yang ketiga itu ada dinasti Zhou atau dinasti Chou. Ini memerintah di tahun 1027 sampai 256 sebelum Masehi.
Berikutnya ada juga dinasti Qi. Dinasti Qi ini dari tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Ada juga dinasti Han. Dinasti Han ini memerintah dari tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Dinasti Sui dari 581 Masehi sampai 618 Masehi. Dinasti Tang dari 618 sampai 907 Masehi. Dinasti Sung dari 960 sampai 1279 Masehi. Dinasti Yuan dari 1279 Masehi sampai 1368 Masehi. Dinasti Ming di tahun 1368 sampai 1644 Masehi. And last but not least, kerajaan atau dinasti Qing yang memerintah dari tahun 1664 sampai 1911 Masehi. Oke, jadi inilah dia beberapa dinasti yang berkuasa di Cina. Banyak banget memang ya, tapi aku cuman bakalan tekanin beberapa yang emang biasanya ada di soal atau beberapa yang emang terkenal banget gitu. Itu yang bakalan aku jelasin, oke? Jadi jangan kebingungan dulu guys. tenang. Oke, yang pertama aku bakalan jelasin dulu tentang dinasti Xia. Dinasti Xia ini memerintah dari tahun 2100 sampai 1600 sebelum Masehi. Jadi dinasti Xia ini diyakini merupakan dinasti pertama yang ada dalam sejarah Cina. Walaupun begitu, ada juga beberapa sumber yang mengatakan kalau dinasti Xia itu nggak masuk ke sebuah dinasti, tapi ada ke, jadi mereka itu menganggap kalau dinasti yang pertama itu merupakan dinasti Shang. Tapi ya sejarah itu kan nggak mungkin saklek sama semua, ada juga pendapat, beda-beda pendapat gitu. Dan dari sumber yang aku baca, dinasti yang pertama itu ya dinasti Xia ini gitu. Dan menurut sejarawan, dinasti Xia ini sebenarnya merupakan kumpulan dari suku atau persekutuan suku yang membentuk sebuah negara gitu. Jadi ini tuh diceritain ada dalam catatan sejarah agung dan sejarah bambu. Pendirinya itu merupakan kepala suku Xia bernama Yu. Jadi yang kata aku bilang tadi, ini tuh kan merupakan kumpulan dari suku-suku yang membentuk sebuah negara. Dan ini tuh pemimpinnya ini pemimpin dari kepala suku dari Xia, yaitu Yu. Nah jadi Yu ini berjasa dalam mengatasi banjir sehingga Shun yang pada saat itu adalah pemimpin dari persekutuan suku menyerahkan tahta kepada Yu gitu, kepada Yu. Dan setelah wafat, Yu ini menurunkan tahtanya kepada putranya yang bernama Shi. Dan peristiwa inilah yang jadi awal mulanya tradisi dari sistem kerajaan yang menurunkan tahta kepada anaknya secara turun-temurun. Oke, itu dia dinasti Xia. Yang selanjutnya ada dinasti apa ya? Dinasti Shang. Dinasti Shang itu merupakan dinasti yang menggantikan dinasti Xia dalam sejarah Tiongkok. Dan dinasti ini tuh merupakan dinasti pertama dengan bukti arkeolog yang kuat. Makanya ini disebut dengan kerajaan atau dinasti yang pertama, karena bukti-buktinya emang lebih banyak dari dinasti Shang gitu. Makanya diyakini sebagai kerajaan pertama. Dan beberapa kali ini pernah memindahkan ibu kotanya kerajaan ini tuh. Dan kerajaan ini tuh dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Tang atau namanya itu Cheng Tang. Dia itu pendiri dan raja pertama dari dinasti Shang. Jadi kenapa dia berkuasa itu karena dia bisa menggulingkan Raja Jie dari Xia gitu. Dan dinasti ini menguasai Tiongkok lebih dari 5 abad. Next ada dinasti Zhou. Dinasti Zhou ini dibagi menjadi 2 era pada zamannya, yaitu dinasti Zhou Timur yang beribu kota di Haoijing dan berkuasa hingga tahun 711 sebelum Masehi. Dan yang kedua ada dinasti Zhou di barat yang memindahkan ibu kotanya ke Shunqiu. Dan di masa dinasti ini lahir banyak filsuf terkenal. Kenapa bisa kayak gitu? Nanti bakalan aku jelasin di lesson berikutnya. Oke, next ada dinasti Qin.
dinasti Qin ini berkuasa dari abad atau dari tahun 221 sebelum Masehi sampai 206 sebelum Masehi. Nah, dinasti ini tuh didirikan oleh seorang kaisar bernama Shi Huangdi atau Shi Huang. Dan ini merupakan kerajaan pertama yang menyatukan keragaman suku bangsa di negara Cina. Ini juga merupakan kerajaan pertama yang menggunakan sistem pemerintahan terpusat atau sentralisasi gitu. Next, ada dinasti Han. Dinasti Han ini merupakan dinasti yang cukup terkenal karena merupakan salah satu dinasti yang mencapai pusat keemasan dari peradaban Cina kuno ini. Dinasti Han ini terbagi jadi dua. Yang pertama dinasti Han Barat yang beribu kota di Chang'an, dan dinasti Han Timur yang beribu kota di Luoyang. Ini didirikan oleh Liu Bang, dan seperti yang aku bilang, ini merupakan salah satu dinasti terkuat yang ada di Cina. Oke, untuk materi bagian pertama cukup segitu dulu yang aku jelasin. Next, aku bakalan bahas lagi dinasti lain yang ada di Cina, yang pernah berkuasa di Cina. Jadi pastiin untuk tetap stay tune, pastiin untuk tetap like and share, dan pastiin untuk tetap tonton lesson-lesson aku berikutnya. Oke? See you next time and bye-bye.